Perkenalkan, nama saya Marsyana Mita Widiawati. Saya mahasiswa aktif STKIP Persada Khatulistiwa, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya di sini bertujuan untuk mewawancarai narasumber saya, yaitu Episka. Untuk Kak Epis, silahkan perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Eviska Doni Mansari. Saya juga alumni dari STKIP Persada Khatulistiwa Sintang dan di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris angkatan pertama. Baik, adapun maksud dan tujuan wawancara kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Pak Dwi Cahyadi Wibowo, SPD MPD. Baik Kak, kita langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan saya yang pertama, metode apa saja yang cocok digunakan dalam pembelajaran daring? Oke, kalau untuk sekarang kan kita ketahui pembelajaran daring itu adalah pembelajaran yang dikarenakan ada COVID-19 atau kita kenal dengan pembelajaran dalam jaringan. Biasanya metode yang digunakan adalah metode seperti contohnya bisa menggunakan PPT atau PowerPoint. Jadi gurunya bisa mengirimkan berbagai materi dengan menggunakan metode tersebut agar siswa mengetahui materi yang diberikan oleh gurunya. Mungkin itu pendapat dari saya. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan kedua saja ya. Menurut Kakak, media belajar apa saja yang bisa membuat anak-anak tidak merasa bosan saat sedang belajar? Oke, media pembelajaran itu kan berbagai macam. Biasanya itu yang paling membuat siswa antusias dalam belajar itu yang pertama bisa menggunakan flashcard. Terus bisa menggunakan media games juga. Kalau untuk daring, biasanya menggunakan kuis juga bisa. Jadi guru bisa membuat kuis dalam bentuk itu materi pembelajarannya dimasukkan. Nanti siswa disuruh menjawab. Jika ada siswa yang bisa menjawab, itu siswa mendapatkan poin yang tinggi. Itu membuat siswa bisa aktif dalam belajar. Baik, jawaban yang luar biasa Kak. Selanjutnya, menurut Kakak, apa tantangan guru dalam mengajar? Oke, ini kita bahas tentang pembelajaran daring ya. Tantangan yang pertama itu pastinya guru susah untuk menilai karakter siswa ketika dalam pembelajaran daring. Contohnya, untuk siswa yang baru masuk sekolah, khususnya di kelas 7 SMP, terus di kelas 1 SD, ataupun di kelas 10 SMA. Karena guru kan belum kenal mereka masing-masing siswa. Jadi guru susah untuk melihat karakternya mereka, kemampuannya mereka, karena dalam daring itu kan siswa bisa menggunakan internet untuk menjawab pertanyaan dari guru. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan perhatian belajar siswa selama pembelajaran berlangsung? Oke, menumbuhkan perhatiannya ya. Ya. Kalau untuk daring, biasanya itu menggunakan absen. Jadi guru akan mengirimkan list nama siapa saja siswa yang hadir di situ. Dan kadang kita ketahui kalau untuk di kampung kan jaringannya susah. Mungkin beberapa guru bisa memaklumi, mereka juga bisa menyusul untuk mengirimkan nama list untuk absennya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kreativitas siswa terhadap pemecahan masalah pada saat belajar? Oke, kreativitas mereka ya. Kalau untuk kreativitas biasanya itu dari tugas yang guru berikan. Contohnya begini, kalau untuk dalam daring biasanya guru ataupun sekolah di kota itu menggunakan Zoom. Jadi pada saat Zoom itu kan guru menjelaskan materinya, dan setelah menjelaskan materi pasti guru akan melaksanakan sesi tanya jawab. Di situ guru akan melihat kreativitas siswa dalam menjawab pertanyaan yang guru berikan. Apakah mereka paham dengan materinya atau tidak? Di situ guru bisa melihat kreativitas atau keaktifan mereka di dalam sistem pembelajaran begitu. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah setiap guru wajib membuat RPP Kak? Oke, kalau menurut saya dalam pembuatan RPP itu setiap guru wajib
membuat RPP karena RPP adalah panduan untuk guru melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Begitu. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menilai skill atau kemampuan siswa dengan latar belakang yang beragam, Kak? Baik, kalau untuk penilaian dalam pembelajaran daring itu menurut saya itu sangat susah ya, karena dalam daring ini guru itu susah untuk menilai setiap siswa. Pastinya kalau untuk mengerjakan tugas itu biasanya kebanyakan siswa memiliki jawaban yang sama dalam menjawab pertanyaan dari guru. Namun ada cara lain untuk melihat keaktifan siswa ataupun bagaimana cara mereka menanggapi pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Khususnya yang pertama itu adalah keaktifan, seberapa aktif siswa itu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Terkadang dengan adanya pembelajaran daring ada siswa yang melalaikan tugasnya. Jadi kalau misal guru kasih tugas, dia pasti nanti aja kerjakan tugas yang guru kasih. Palingan nanti nilainya pasti sama dengan teman-teman yang lain, begitu. Jadi melihat dari situ guru bisa menilainya, mana siswa yang aktif mengerjakan tugas, mana siswa yang tidak, begitu. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, berdasarkan pengalaman mengajar Kakak, strategi pembelajaran apa yang biasanya dapat menarik antusias siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar? Baik, berdasarkan pengalaman belajar saya itu dalam bentuk daring ya. Kalau sekarang itu kan dalam daring itu biasanya menggunakan Zoom. Kalau Zoom itu yang seperti yang saya beritahu tadi, dia bisa menggunakan games itu yang sesuai dengan bisa menarik perhatian siswa ataupun bisa membuat siswa aktif di dalam proses belajar mengajar. Dan yang kedua itu adalah dalam bentuk kuis. Dalam bentuk kuis itu bisa kita masukkan beberapa materi yang sudah kita pelajari, namun kuisnya itu adalah kuis yang membuat mereka berpikir, berarti pertanyaan ini kayaknya agak susah, tapi harus bisa jawab nih demi mendapatkan poin, begitu kalau menurut saya. Pertanyaan saya selanjutnya, Kak, apa saja sumber pembelajaran yang digunakan dalam mengajar? Baik, sumber pembelajaran yang digunakan saat mengajar itu bisa dari buku paket, dan bisa juga dari internet, karena sekarang itu materi pembelajaran pasti banyak dapatnya di internet gitu. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk membuat kelas tetap kondusif saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Baik, untuk menciptakan kondusif di dalam kelas, itu yang pertama adalah mengajak siswa berbicara. Contohnya memberikan sesi tanya jawab. Jadi jangan hanya guru aja yang berbicara, tapi siswa juga harus diajak, karena kalau misal hanya guru aja yang full menjelaskan materi, siswa tidak ada berkecimpung di dalam proses pembelajaran, pasti mereka merasa bosan. Jadi menurut saya adakan atau banyakkan sesi diskusi ataupun sesi tanya jawab gitu. Oke Kak, saya memiliki satu pertanyaan terakhir. Apa acuan yang digunakan untuk menentukan materi pembelajaran? Baik, acuan yang digunakan yang paling penting adalah RPP dan silabus. Karena RPP dan silabus itu adalah salah satu panduan untuk guru dalam memberikan materi ataupun dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, begitu. Baik, terima kasih Kak sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber saya kali ini untuk membantu saya memenuhi tugas mata kuliah saya. Baik, sama-sama.